Pernahkah Anda tiba terbangun antara jam 2 hingga 3 pagi tanpa alasan yang jelas? Perasaan aneh menyelimuti Anda, mungkin kegelisahan, ketakutan tanpa sebab, atau perasaan bahwa sesuatu sedang terjadi di sekitar Anda. Anda tidak sendirian. Ribuan orang di seluruh dunia mengalami hal ini, tetapi inilah kebenarannya. Ini bukan sekadar kejadian biasa. Alkitab mengungkapkan bahwa waktu ini memiliki makna spiritual yang mendalam. Mungkinkah Tuhan sedang membangunkan Anda untuk mempersiapkan sesuatu yang luar biasa? Atau, apakah Anda berada di tengah pertempuran spiritual tanpa menyadarinya? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini tanda ilahi yang perlu Anda perhatikan? Dan yang lebih penting, apa yang harus Anda lakukan pada saat itu untuk melindungi diri Anda? Dalam video hari ini, kita akan menjelajahi misteri spiritual di balik jam 2 hingga 3 pagi. Waktu yang dianggap paling penuh kuasa dalam dunia spiritual. Dan yang paling penting, saya akan membagikan sebuah doa yang sangat kuat yang dapat membantu Anda mengatasi ketakutan dan kegelisahan di malam hari, serta menerima petunjuk dan damai sejahtera dari Tuhan. Jika Anda pernah terbangun pada jam ini, jangan lewatkan video ini doa. Ini mungkin adalah yang Anda butuhkan sekarang. Saudara-saudara yang terkasih, jam 2 hingga 3 pagi bukan hanya fenomena biologis. Waktu ini memiliki makna spiritual yang mendalam. Alkitab menunjukkan bahwa ini adalah saat ketika Tuhan bertindak dengan kuasa, tetapi juga saat pertempuran spiritual berlangsung dengan sengit. Dalam Keluaran 12:29, Tuhan menghukum Mesir pada tengah malam, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ini menunjukkan bahwa tengah malam adalah waktu ketika Tuhan menjalankan keadilan dan membawa keselamatan. Dalam Matius 4:2, Yesus berjalan di atas air pada jaga keempat malam, menunjukkan kuasanya atas alam. Mazmur 119:62 juga berbicara tentang bangun di tengah malam untuk bersyukur kepada Tuhan, membuktikan bahwa ini bukan hanya waktu yang menakutkan. Ini adalah jendela suci untuk terhubung lebih dalam dengannya. Namun, jam 2 hingga 3 pagi juga dikenal sebagai jam gaib, saat kekuatan gelap paling aktif, ketika orang-orang tertidur lelap, roh mereka rentan, dan musuh memanfaatkan momen ini untuk menyerang, menabur ketakutan, keraguan, atau tekanan mental. Banyak orang yang terbangun pada jam ini merasa cemas, mengalami kelumpuhan tidur, atau terganggu oleh pikiran negatif. Efesus 6:12 mengingatkan kita bahwa perjuangan sejati kita bukan melawan manusia, melainkan melawan kekuatan tak terlihat di alam roh. Pernahkah Anda mengalami ini? Anda tidur dengan penuh harapan, bersemangat tentang impian dan rencana Anda, yakin bahwa masa depan Anda cerah. Tetapi ketika bangun, semuanya terasa berbeda. Motivasi Anda hilang, suasana hati menjadi berat, dan keputusasaan merayap masuk. Tujuan yang menginspirasikan Anda tadi malam kini tampak tak terjangkau. Apa yang berubah saat Anda tidur? Mungkin ada kekuatan tak terlihat yang diam-diam menyerang pikiran dan roh Anda, menabur benih keraguan, kesemasan, atau ketidakpercayaan pada diri sendiri. Ini tidak hanya menguras energi Anda, ini melemahkan iman dan tekad Anda. Anda bangun dengan lelah, tanpa kepercayaan diri yang Anda miliki sebelumnya. Bangun di tengah malam, khususnya antara jam 2 hingga 3 pagi, dapat sangat memengaruhi motivasi, cara berpikir, dan roh Anda. Jadi, mengapa Anda sering terbangun pada jam ini? Ada 2 kemungkinan utama. Pertama, Anda mungkin sedang mengalami serangan spiritual, terutama jika ketakutan dan kecemasan begitu kuat. Kedua, Tuhan mungkin membangunkan Anda untuk berdoa, mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang penting. Jika Anda merasa damai, tetapi terdorong untuk berdoa, itu mungkin tanda bahwa Tuhan ingin berbicara dengan Anda. Namun, serangan spiritual terasa berbeda. Bangun tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, diselimuti ketakutan atau kegelisahan, jantungan Anda berdetak kencang, pikiran bingung, atau kecemasan yang tak terjelaskan menyelimuti Anda. Ini bisa menjadi tanda pertempuran di alam roh.
di mana musuh mencoba menabur ketakutan di hati Anda. Anda mungkin mengalami mimpi buruk yang jelas dikejar, dizerong, atau dikelilingi kegelapan. Beberapa orang merasa lumpuh, tak bisa bergerak atau berteriak, atau seperti ada beban berat di dada mereka. Ini bukan sekadar fenomena psikologis. Ini bisa menjadi serangan musuh untuk mengguncang iman Anda. Di Sofia, banyak orang menceritakan pengalaman menyeramkan merasa ada angin dingin, kehadiran tak terlihat, atau melihat bayangan aneh di kamar mereka pada malam hari. Ini bukan halusinasi. Ini mungkin tanda-tanda pertempuran spiritual yang terjadi di ruang Anda. Jika Anda pernah merasakan ini, ketahuilah bahwa Yesus telah memberi Anda otoritas untuk melawan setiap serangan iblis. Pahami ini, peperangan spiritual tidak hanya terjadi dalam tidur. Ini bisa terwujud dalam pikiran Anda depresi yang terus-menerus, kehilangan iman, pikiran yang menyiksa, atau rasa bersalah. Tujuan musuh adalah membuat Anda putus asa, meragukan Tuhan, dan mencuri damai Anda. Tetapi ketika Tuhan membangunkan Anda pada jam ini, Dia memanggil Anda untuk berdiri dalam doa, menjaga wilayah Anda keluarga, kehidupan, pekerjaan, panggilan, dan iman Anda. Jika Anda tidak bangkit untuk berdoa, musuh mendapat kesempatan untuk menabur ketakutan, godaan, dan hambatan yang menghalangi pertumbuhan spiritual Anda. Namun ingat, senjata kita bukan fisik, melainkan kuasa spiritual dari Tuhan, seperti dikatakan dalam 2 Korintus 10:4. Sebab senjata-senjata yang kami pakai dalam perjuangan kami bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang kuat dari Allah untuk meruntuhkan benteng-benteng. Doa Anda tidak hanya memengaruhi dunia fisik. Doa itu menghancurkan kekuatan gelap yang bekerja di alam roh. Doa di malam hari adalah salah satu senjata terkuat Anda. Ketika Anda berdoa antara jam 2 hingga 3 pagi, Anda melindungi diri sendiri dan bisa menjadi perantara bagi orang lain yang sedang diserang. Tuhan mungkin membangunkan Anda untuk berdoa bagi orang yang Anda kasihi, seseorang yang dalam bahaya, atau jiwa yang membutuhkan keselamatan. Jika Anda merasa ada beban di hati saat terbangun, jangan abaikan itu. Tanggapi dengan doa yang penuh kuasa kata Anda bisa mengubah nasib seseorang selamanya. Satu hal penting, jika Anda tiba-tiba terbangun pada jam ini, cobalah mengingat mimpi Anda. Mimpi bukan sekadar gambar acak. Mereka bisa membawa pesan ilahi. Dalam Alkitab, Tuhan berulang kali berbicara melalui mimpi dari Yusuf di Perjanjian Lama hingga Yusuf, ayah angkat Yesus, di Perjanjian Baru. Jadi, ketika Anda terbangun antara jam 2 hingga 3 pagi, luangkan waktu untuk mengingat mimpi terakhir Anda. Karena itu mungkin pesan dari Tuhan. Jika mimpi itu membawa peringatan atau pengingat, berdoalah untuk kebijaksanaan agar memahami maknanya. Jika mimpi itu menimbulkan kekhawatiran atau ketakutan, berdoalah untuk menolak semua negativitas dan meminta perlindungan Tuhan. Dan jika mimpi itu membawa sukacita dan damai, bersyukurlah kepadanya, dan mintalah petunjuk untuk melakukan apa yang Dia inginkan. Saudara-saudara yang terkasih, jam 2 hingga 3 pagi adalah waktu yang tenang dan efektif untuk bersekutu dengan Tuhan. Ini adalah salah satu momen paling hening, bebas dari kebisingan dan gangguan, sempurna untuk mendekat kepadanya. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan sering berbicara kepada umatnya di malam hari. Dalam 1 Samuel 3-3:10, Tuhan memanggil Samuel saat dia sedang tidur. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sering bertindak dan menyatakan kehendak-Nya di jam-jam gelap ketika pikiran kita tenang dan siap mendengar. Banyak tokoh dalam Alkitab, seperti Daniel, Daud, dan Yesus, juga sering berdoa larut malam atau pagi-pagi sekali. Ini adalah waktu ketika tidak ada gangguan, tidak dikuasai oleh tugas sehari-hari, membantu kita sepenuhnya fokus pada kehadiran-Nya. Jadi, jika Anda terbangun pada jam ini, jangan lewatkan kesempatan berharga untuk bertemu dengan Tuhan. Ini bukan hanya waktu untuk meminta, tetapi juga waktu untuk menikmati hubungan yang dalam dengan-Nya, seperti seorang anak yang berada dalam kasih dan keakraban bersama Bapaknya. Berdoa bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga belajar mendengar.
Terkadang kita terlalu sibuk menyampaikan kebutuhan kita, lupa bahwa Tuhan juga ingin berbicara kepada kita. Buka Alkitab Anda, baca satu ayat, dan biarkan kata itu meresap dalam jiwa Anda. Jangan terburu-buru. Renungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada Anda melalui firman-Nya. Diamlah dan tunggu. Yohanes 10:27 berkata, "Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Tuhan selalu berbicara, tetapi apakah kita mendengar? Dalam kehadiran Tuhan, Anda mungkin menerima petunjuk tentang pekerjaan, keuangan, keluarga, hubungan, atau bahkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Dia mungkin menempatkan beban di hati Anda untuk mendoakan seseorang atau mengungkapkan sesuatu yang penting. Jangan remehkan apa yang Anda terima selama waktu ini. Tulis apa yang Tuhan taruh di hati Anda, karena itu mungkin kunci untuk langkah Anda selanjutnya. Jika Tuhan sering membangunkan Anda pada jam 2 hingga 3 pagi, sambut panggilan itu dengan semangat. Anggaplah itu sebagai hak istimewa, bukan gangguan. Anda sedang diundang untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dengannya, mendengar petunjuk langsung dari surga, dan menjadi penjaga spiritual bagi diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Gunakan waktu ini untuk merenung, mendengar, dan menerima apa yang Tuhan ingin berikan kepada Anda. Dan yang terpenting, patuhi dan bertindak sesuai dengan petunjuk-Nya, karena Tuhan tidak pernah berbicara tanpa alasan. Dan perhatikan, saat berdoa, jangan hanya meminta sesuai keinginan Anda sendiri. Berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kehendak-Nya selalu baik, menyenangkan, dan sempurna. Bapa Surgawi, saya datang kepadamu, mengetahui bahwa Engkau adalah tempat perlindungan saya, sumber kekuatan yang tak terbatas, dan kasih karunia yang tak tertandingi. Saya tahu bahwa ketika hidup menjadi sulit, ketika badai menerpa, saya menemukan perlindungan dalam pelukan-Mu. Engkau adalah perisai dan benteng saya. Saya menegaskan kuasa-Mu atas segala sesuatu. Percaya bahwa hanya Engkau yang dapat mematahkan setiap rantai, mengalahkan segala kejahatan, dan menghalau semua kegelapan. Tidak ada kuasa di surga atau di bumi yang dapat melawan-Mu. Dan saya berdiri kokoh di atas fondasi firman-Mu, otoritas firman-Mu, dan kemenangan yang dicapai melalui darah Yesus di kayu salib. Bapa yang terkasih, saya dengan sungguh-sungguh memohon campur tangan ilahi-Mu dalam setiap aspek kehidupan saya. Saya memohon perlindungan-Mu, memutus rantai-rantai yang telah mengikat saya terlalu lama. Bebaskan saya dari setiap benteng yang telah memenjarakan saya, dan biarkan terang-Mu menyinari sudut-sudut tergelap dalam hidup saya. Dalam nama Yesus, saya memerintahkan setiap kuasa jahat, setiap kutuk, setiap mantra, dan setiap kuasa gelap untuk dihancurkan dan menjadi tak berdaya dalam hidup saya. Saya menolak dan membuang setiap kutuk leluhur yang diturunkan melalui garis keturunan saya. Saya menyatakan bahwa kuasa darah Yesus membebaskan saya dari belenggu masa lalu. Setiap rantai yang telah memenjarakan keluarga saya selama beberapa generasi dihancurkan oleh kuasa nama Yesus. Saya mematahkan setiap siklus negatif, setiap pergumulan dengan kecanduan, dan setiap benteng yang telah mencegah saya mengalami kelimpahan berkat-Mu. Saya menyatakan bahwa saya adalah pribadi yang diubahkan dalam Kristus, diberi kuasa untuk berjalan dalam kebebasan dan kemenangan. Berikan saya Roh Kudus-Mu untuk membebaskan saya dari setiap kecanduan, kebiasaan, dan perilaku yang tidak selaras dengan kehendak-Mu. Saya melepaskan pengampunan dari lubuk hati saya, melepaskan setiap kepahitan, kebencian, dan ketidakkampunan yang telah menghambat kemajuan saya. Saya memutus setiap ikatan jiwa dan keterikatan yang tidak sehat yang menghubungkan saya dengan hubungan beracun atau pengaruh berbahaya. Saya mencari sentuhan penyembuhan-Mu untuk menyembuhkan dan memulihkan hubungan yang rusak, membawa keutuhan dan persatuan. Ajari saya untuk mengampuni seperti Engkau telah mengampuni saya, dan bantu saya melepaskan mereka yang telah menyakiti saya. Mengetahui bahwa ketidakkampunan hanya mengikat saya pada masa lalu. Tuhan yang Maha Kuasa, saya meminta perlindungan ilahi-Mu atas pikiran,
pemikiran, dan emosi saja. Saya menolak setiap roh ketakutan, kecemasan, dan depresi yang telah menghantui saya. Saya menyatakan bahwa saya memiliki pikiran Kristus dan dipenuhi dengan damai-Mu yang melampaui segala pengertian. Jaga pikiran saya dari kebohongan musuh dan isi pemikiran saya dengan kebenaran-Mu. Saya menguasai setiap pikiran yang tidak selaras dengan kebenaran-Mu, menggantikannya dengan pikiran iman, harapan, dan kasih. Perbarui pikiran saya setiap hari melalui firman-Mu, mengubah saya dari dalam. Saya berdoa untuk perlindungan ilahi-Mu atas tubuh fisik saya. Saya menyatakan bahwa tubuh saya adalah bait Roh Kudus, dan saya mempersembahkannya sebagai kurban yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Saya menolak setiap penyakit dan kelemahan yang mencoba menyerang kesehatan saya. Oleh bilur-bilur Yesus, saya disembuhkan dan dipulihkan. Saya menyatakan kehidupan dan kesehatan ke dalam setiap sel, jaringan, dan organ dalam tubuh saya. Bapa, saat saya menjalani perjalanan iman ini, saya memohon perisai kuat dari kehadiran-Mu di sekitar saya. Biarkan setiap langkah yang saya ambil dipandu oleh petunjuk ilahi-Mu, memastikan bahwa saya tidak pernah menyimpang dari kehendak-Mu. Cobaan yang saya hadapi, meskipun tampak sulit, tidak lebih besar dari kuasa yang telah Engkau tanamkan dalam diri saya. Dengan Roh-Mu sebagai pemandu, saya percaya bahwa saya akan mengatasi setiap rintangan dan bangkit di atas setiap tantangan. Biarkan kekuatan-Mu menjadi sempurna dalam kelemahan saya, dan biarkan kasih karunia-Mu menopang saya dalam segala situasi. Saya memohon porsi ganda dari urapan-Mu dalam hidup saya. Biarkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan-Mu mengalir ke dalam diri saya, memungkinkan saya membuat keputusan yang selaras dengan tujuan-Mu. Di saat ketidakpastian, jadilah kejelasan saya. Di saat kelemahan, jadilah kekuatan saya. Ketika dunia di sekitar saya kacau, biarkan damai-Mu memerintah di hati saya. Urapi saya dengan Roh Kudus-Mu. Memberi saya kuasa untuk melakukan pekerjaan yang telah Engkau panggil saya untuk lakukan. Bapa, saya mengangkat tangan dan menyerah, mengakui bahwa hidup saya bukan milik saya sendiri. Ini milik-Mu untuk digunakan bagi kemuliaan-Mu. Bentuk, ciptakan, dan sempurnakan saya menjadi bejana yang Engkau inginkan. Singkirkan dari saya segala sesuatu yang tidak mencerminkan karakter-Mu dan isi saya dengan kasih, sukacita, dan belas kasihan-Mu. Saya menyerahkan keinginan, impian, dan rencana saya kepadamu. Percaya bahwa kehendak-Mu lebih baik dari apapun yang dapat saya bayangkan. Tuhan, saya menyerahkan setiap aspek hidup saya kepada perlindungan ilahi-Mu. Saya bersandar pada kasih-Mu yang tak pernah gagal, mengetahui bahwa Engkau adalah menara tinggi dan perisai kuat saya. Saya menyatakan bahwa tidak ada senjata yang dibentuk melawan saya akan berhasil berdiri teguh dalam otoritas dan kemenangan yang saya miliki dalam Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, penuh kuasa dan kasih. Saya datang kepadamu di jam larut ini, mengetahui bahwa Engkau tidak pernah tidur atau meninggalkan saya. Engkau melihat apa yang tidak saya lihat, mengetahui apa yang tidak saya ketahui. Tuhan, jika malam ini saya terbangun karena Engkau ingin saya berdoa, bukalah hati saya untuk mendengar suara-Mu, agar saya dapat masuk ke hadirat-Mu yang kudus dengan jiwa yang teguh. Tetapi jika ada kuasa gelap yang menyerang saya menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kuasa atas hidup saya. Dalam nama Yesus Kristus, saya mengusir setiap ketakutan, kegelapan, tekanan, dan kecemasan dari pikiran saya. Darah-Mu yang berharga telah menutupi saya, dan saya menyatakan bahwa tidak ada senjata musuh yang dapat menyakiti saya. Tuhan, lindungi saya dalam lengan-Mu yang perkasa. Penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu, membawa damai yang sempurna. Jika ada sesuatu yang Engkau ingin saya ketahui atau doakan malam ini, pimpin roh saya. Bantu saya bangun untuk mengenali rencana-Mu dan selalu berdiri teguh dalam mempercayai-Mu. Saya memanjatkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, penebus saya. Amin. Seperti yang telah kita jelajahi dalam video hari ini, terbangun antara jam 2 hingga 3 pagi
bukanlah kebetulan. Ini mungkin panggilan dari Tuhan untuk masuk ke dalam doa yang lebih dalam, atau tanda adanya pertempuran spiritual dalam hidup Anda. Jangan takut, jangan khawatir, tetapi rebut kesempatan ini untuk berdoa, terhubung dengan Tuhan, dan memohon perlindungannya. Ingatlah bahwa Anda tidak sendirian dalam pertempuran ini. Tuhan telah memberi Anda kuasa untuk mengalahkan semua kuasa gelap. Jadi, ketika Anda terbangun pada jam ini, gunakan doa terobosan ini untuk mengusir semua serangan spiritual dan percayalah bahwa Tuhan sedang melindungi Anda. Pernahkah Anda terbangun antara jam 2 hingga 3 pagi? Pengalaman spiritual apa yang pernah Anda alami selama waktu ini? Bagikan cerita Anda di kolom komentar di bawah, karena siapa tahu, pengalaman Anda mungkin membantu seseorang. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like untuk membantu menyebarkan pesan ini kepada lebih banyak orang. Jika Anda ingin terus menerima konten spiritual yang mendalam dan kuat, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun. Terakhir, bagikan video ini dengan orang-orang yang Anda kasihi, karena mungkin mereka juga mengalami hal-hal ini, tetapi belum menemukan jawabannya. Tuhan memberkati Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya. Amin.